Belajar bahasa Mandarin tuh mulai dari mana sih? Sharing dulu pengalaman saya, waktu SD pernah les bahasa Mandarin untuk basicnya. Setelah itu saya kelas 3 SD masuk ke sekolah internasional Taiwan. Jadi bahasa pengantarnya itu semua dalam bahasa Mandarin tradisional. Nah, karena kesusahan untuk mengikuti pelajaran di kelas, saya diturunin kelas selama 1 bulan ke kelas 1 SD untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi lingkungan sekolah itu dari pagi sampai sore pulang sekolah itu semuanya orang Taiwan. Jadi mau tidak mau harus bisa mengerti. Akhirnya setelah 1 bulan saya dikembalikan ke kelas 3 SD. Tapi masih sering didampingi oleh teman dan guru untuk menjelaskan kosakata yang agak susah. Selain itu saya juga fasih berbahasa Inggris dan bahasa Jepang. Pernah juga belajar bahasa Perancis dan bahasa Belanda. Tapi saya berhenti setelah beberapa bulan jadi lupa semua. Nah, dari pengalaman saya, semua bahasa itu secara umum sama. Basicnya ada 4, writing, listening, speaking, dan reading. Seperti belajar bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Dulu waktu bayi, orang tua kita kan selalu ngomong dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada yang ngomong bahasa Inggris. Nah, itu bayinya akan mengikuti orang tuanya, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, sebelum kita belajar alfabet, kita sudah bisa ngomong yang gampang-gampang buat komunikasi. Karena lingkungan kita semuanya ngomong bahasa Indonesia. Nah, semua bahasa itu juga sama, termasuk belajar bahasa Mandarin. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya alfabet, dan di dalam bahasa Mandarin ada yang namanya pinyin untuk simplified Chinese, atau yang disebut sebagai Jianti Zhongwen. Biasanya digunakan di mainland China. Nah, ada lagi yang namanya Zhuyin, yaitu digunakan untuk traditional Chinese, digunakan di Taiwan. Namanya Fanti Zhongwen. Sedangkan alfabet sendiri, di dalam bahasa Indonesia alfabetnya cara ngomongnya beda. Di dalam bahasa Inggris juga alfabetnya beda. Misalnya A, B, C, D, dan di bahasa Inggris A, B, C, D. Untuk lafalnya di dalam bahasa Mandarin, itu kita bilang fain, yang artinya lafal. Dan ada juga lagi sheng tiao, yaitu nadanya. Ini khusus di dalam bahasa Mandarin ada nada. Biasanya itu yang membuat pemula kesusahan untuk belajar bahasa Mandarin ataupun mengucapkan dan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Contohnya ini, putao. Ada Hanzi, yaitu tulisan Mandarinnya, dan pinyin di bawahnya, atau menggunakan cuin, terserah yang mana, dipilih salah satu. Nah, di sini kalau dilihat di bagian bu, di U-nya ada aksen kecil, dan di tao, A-nya ada aksen kecil. Itu yang dinamakan sheng tiao, atau nada. Seperti yang kita bahas tadi, contohnya waktu kita bayi belajar bahasa Indonesia, lingkungan kita bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Mandarin, lingkungan kita juga harus berbicara bahasa Mandarin untuk membiasakan diri kita dengan bahasa Mandarin. Nah, paling bagus itu pertama menurut saya awal-awal itu menghafalkan lirik lagu. Kenapa lagu? Lewat lagu itu lebih gampang ditiru karena kita akan mengikuti cara ucapannya dengan benar dan juga intonasinya. Tapi hati-hati ya, soalnya kalau untuk lagu, nadanya nada lagu sendiri bukan nada yang kita sebut sebagai sheng tiao. Jadi contohnya kayak Isan, isan, liang, jing, jing. Itu nadanya aslinya beda. Sheng tiao-nya itu seperti isan, isan, liang, jing, jing. Selain itu juga bisa belajar dari drama Cina atau drama Taiwan. Itu lebih efektif untuk mempelajari lafalnya dengan benar. Dan juga cara ngomongnya seperti orang lokal. Bisa juga latihan conversation dari situ. Nah, belajar dari lagu pun bisa langsung dengan translation-nya. Kalau nonton drama, bisa dengan subtitle-nya. Misalnya kalau bisa, waktu mempelajari lirik sebuah lagu, itu sekaligus bisa mempelajari Hanzi-nya, pinyin, dan Fanyi ya, yaitu translation-nya. Jadi bisa disalin langsung di kertas tulisan Hanzi-nya beserta pinyin dan artinya. Mungkin artinya nggak usah sih, soalnya kan dihafal sendiri bisa. Kalau belajar sendiri dari textbook itu kurang disarankan, soalnya kita cuma membaca dan untuk memulai mempelajari sebuah bahasa itu harus banyak mendengar dan mengartikan dari hasil pendengaran itu. Tapi silahkan ya, bukan berarti belajar dari textbook itu jelek. Mending belajar daripada enggak. Textbook itu berguna untuk belajar kosakata misalnya, atau belajar percakapan. Tapi untuk pemula dan belajar sendiri, otodidak, itu menurut saya terlalu susah untuk menghafalkannya. Dan tidak efektif karena bahasa Mandarin itu susah untuk diucapkan awal-awal. Dibanding textbook, mending langsung belajar dari Google Translate itu lebih cepat dan lebih efektif. Karena ada cara ngomongnya, ada pengertiannya, dan langsung tepat untuk apa yang kamu mau pelajari. Contohnya misalnya mau ngomong apa sehari-hari. Saya mau mandi, saya mau makan,
makan, malam ini saya mau makan, malam ini saya mau bertemu dengan siapa. Itu langsung di-translate aja di Google Translate dan coba diucapkan bersama. Kalau bisa juga di dalam hati berpikirnya juga dalam bahasa Mandarin. Jadi untuk bahasa Mandarin menurut saya learning curve-nya itu gini. Pertama-pertama itu mungkin agak susah karena banyak yang dipelajari dan nggak biasa untuk ngomong, untuk mendengarkan. Tapi setelah bisa itu tinggal belajar kosakatanya aja, per Hanzi itu gimana dan cara menulisnya. Jadi kalau sudah mengerti struktur kalimat bahasa Mandarin, itu mungkin belajarnya jadi lebih gampang. Contohnya misalnya nonton drama Cina atau drama Taiwan, jadi belajarnya juga bisa lebih cepat dan lebih banyak. Nah, untuk belajar Hanzi-nya sendiri itu nggak ada jalan pintas. Cuma bisa belajar nulis aja berulang kali, huruf yang sama, di buku kotak-kotak itu kalau tahu, biasanya kotak-kotak ditulis. Tapi saya juga ada tips and tricksnya buat itu, jadi ya stay tune. Supaya nggak ketinggalan, subscribe. Jadi alurnya seperti ini. Pertama, harus belajar pinyin atau cuin, dan lafalnya yang paling penting, intonasi, seng tiao fain. Habis itu terserah, belajar dari manapun bisa. Nah, tapi saran saya pertama belajar dari lagu dulu, sama nonton drama, karena itu cara yang paling menyenangkan untuk otodidak. Kalau misalnya sudah bisa membuat kalimat dan ngerti struktur kalimat, bisa juga belajar dari Google Translate. Mencoba bikin simulasi percakapan gitu, misalnya mau ke China atau mau ke Taiwan, ke Hong Kong, itu misalnya di supermarket percakapannya seperti apa bisa disimulasikan lewat Google Translate, dicatat sendiri. Jadi mempelajari bahasa itu yang terpenting adalah terus tetap mendengarkan bahasa itu. Karena otak kita itu cukup pintar untuk menafsirkan artinya dengan sendirinya. Makanya saran saya paling bagus untuk otodidak itu dengerin lagu atau nonton drama. Nah tentunya kalau bisa ada kesempatan untuk ngomong sama orang lokal langsung, itu lebih bagus. Kalau ada pertanyaan bisa langsung silakan komen di bawah. Jadi gitu ya, semoga membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tune.